Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya, kita mau bersyukur kepada segala perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita boleh ada di sini ataupun saudara kami ada di rumah. Kita boleh dikasih Tuhan sehat. Itu semua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Mari selamanya kita mau menyatakan cinta kepada Tuhan. Aku mau cinta kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau adalah segalanya dalam hidup ini. Haleluya. Biarlah setiap hari ku melihat kasih-Mu, melihat kuasa-Mu dan melihat mujizat-Mu yang dahsyat dalam hidup kami Bapa. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari
katakan dengan imanmu, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari berseru katakan
mengecewakan kami. Kami imani bahwa setiap hari kami akan melihat kasih-Mu, melihat kuasa dan mujizat-Mu terjadi dalam setiap kami, Tuhan. Kami mau cinta Engkau selamanya, sebab Kau segalanya dalam hidup kami. Bila kerajaan-Mu bagian dalam hidup kami, Tuhan, mengasihi dan menyembah-Mu adalah bagian dari hidup kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang mari bersorak, katakan kaulah segalanya. Selamanya, selama kami Kau beri nafas kehidupan ini, Tuhan, selamanya kami mau mengasihi Engkau, mencintai Engkau, mengagungkan Engkau, dan memuliakan Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Layakan setiap kami pada pagi hari itu datang kepadamu. Biarlah Tuhan yang ditinggikan seumur hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang bertahta penuh dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita? Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Dia adalah senantiasa menjadi terang kita, menuntun langkah hidup kita, melindungi, bahkan memberkati setiap langkah hidup kita. Ada amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai. Mari bersukacita. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan
saja Allah yang kita percaya. Ada amin Bapak Ibu. Saya akan doa kembali Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, hanya Tuhan saja yang bisa kita percaya seumur hidup kita. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Saya mendapatkan sebuah lagu ya Bapak Ibu dari adik saya. Dia berikan lagu ini pada saat saya mengalami titik terendah dalam hidup saya. Ketika titik terendah dalam secara psikologis ya Bapak Ibu, di mana rasa takut, khawatir, tidak berani menghadapi kenyataan yang ada. Kalau Tuhan itu izinkan papa saya masuk di rumah sakit pada saat bulan Juni lalu. Puji Tuhan, Tuhan itu mengingatkan saya. Sekaligus lagu ini menjadi lagu iman buat saya. Allah yang ku percaya. Allah yang ku percaya. Lagu ini menjadi lagu iman buat saya. Bahwa lagu ini mengajarkan saya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, kita mau menyerahkan segala ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan kelemahan kita kepadanya. Sebab Dia adalah Allah yang memegang kendali hidup kita 100% ya saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun dalam musim hidup kita, apapun itu, meskipun yang terberat, kita mau belajar menyerahkan ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan yang kami sekeluarga rasakan ya saudara, saya terutama waktu itu yang paling depresi ya saudara. Tuhan itu sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kami sekeluarga. Tuhan tuh memberikan kepada kami kekuatan, ketenangan, bahkan penghiburan di saat Papa dipanggil pulang ke surga. Memang berat saudara secara manusia, tapi di balik itu semua Tuhan itu mengerjakan segala sesuatunya itu indah dan luar biasa saudara. Saudara tahu ada satu perkara besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami sekeluarga setelah Papa pulang ke surga. Suatu perkara yang berat yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, bagaimana kita bisa menghadapi kenyataan itu. Tapi kita punya Allah yang kita percaya. Allah yang kita percaya bahwa Dia melakukan perkaranya dengan sangat luar biasa, ajaib dan sempurna. Everything is perfect saudara. Secara kasat mata kami sekeluarga bilang, ini kalau tidak Tuhan yang bekerja tidak mungkin. Ini kalau Tuhan yang melakukan hal ini tidak mungkin secara manusia. Tapi percaya tuh saudara, Bapak, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sama kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kekuatan, penghiburan, sukacita, bahkan pemeliharaan Tuhan itu akan tetap nyata dalam hidup kita. Haleluya. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan pujian Allah yang ku percaya. Allah yang ku percaya. Jangan biarkan kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai hati dan pikiran kita Bapak Ibu, sehingga membuat kuasa Tuhan itu terbatas dalam hidup kita. Mari kita belajar secara totalitas menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, kita punya Tuhan Yesus Allah yang kita percaya, Allah yang selalu dapat kita andalkan dalam segala hal. Percayakan hidup kita kepadanya, karena Dia akan memberikan kita kekuatan ya Bapak Ibu. Hanya nama itu, nama Tuhan Yesus Allah yang ku percaya. Ada amin? Kita angkat pujian ini. Di saat aku takut,
akan Tuhan. Di saat aku lemah, bersandar padamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku. Bapak Surgawi, kami percaya pujian ini menjadi iman kami. Ada banyak hal yang kami hadapi saat ini, tetapi tidak pernah mengurangi sukacita kami. Bahkan kami rindu untuk senantiasa dekat dengan Tuhan dalam pujian maupun penyembahan kami. Di tengah-tengah keterbatasan kami percaya ada banyak hal, berkat-berkat Tuhan senantiasa baru. Kekuatan iman dan pengharapan senantiasa Engkau limpahkan sehingga itu menjadi kekuatan hidup kami. Saat ini kami ingin belajar bagaimana kami menikmati hadirat Tuhan. Kami ingin menjaga kesempatan kami untuk menikmati sabat bersama-sama dengan Engkau di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah-tengah hal yang membuat kami takut. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau lah yang memiliki kesempatan, Engkau lah yang memberikan kami waktu sehingga kami boleh datang menyembah Tuhan saat ini. Kami ingin belajar bagaimana menikmati sabat dengan Tuhan, supaya ini kami nikmati selama-lamanya. Di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, maaf, ini posisinya enaknya di luar begini apa begini ya? Oh tes, 1, 2, tes. Mungkin begini ya. Baik Bapak Ibu,
Ini adalah kesempatan pertama saya untuk memberitakan firman Tuhan dalam kondisi seperti ini gitu ya. Saya berharap Bapak Ibu tetap mengenal wajah saya gitu ya. Tapi lupa pun juga tidak apa-apa, tidak mempengaruhi keselamatan. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saya merenungkan satu hal yang sangat penting dalam hidup kita, khususnya di tengah-tengah pandemi. Kalau Bapak Ibu lihat judulnya, sederhana sekali. Sahabat tanpa sambat. Iya, sahabat tanpa sambat. Coba Bapak Ibu pikirkan, kalau disuruh ke gereja, kalau disuruh beribadah, ada banyak 1001 alasan kita menolak. Pada waktu saudara-saudara dan saya punya waktu untuk bisa bersekutu secara pribadi, ada banyak alasan untuk tidak menikmati Tuhan. Sibuklah, banyak kerjaan lah. Tapi marilah kita menjadi orang Kristen sejati dengan menikmati sukacita, menikmati Sabat. Harusnya Sabat itu menjadi satu sukacita. Sabat itu menjadi satu anugerah. Sabat itu menjadi kesempatan kita menikmati sesuatu yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau mau perhatikan, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian hari ke-7 Allah berhenti, apa yang Allah lakukan? Apakah Allah kemudian kepegelen gitu ya, kepingin pijet, ngasuh disik? Apakah begitu? Tidak. Pada waktu Allah sudah menciptakan segala sesuatu, menata segala sesuatu sehingga Adam bisa hidup di Taman Eden, barulah pada hari yang ke-7 apa yang Allah lakukan? Allah itu menikmati ciptaan. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang pelukis, maka Bapak Ibu melukis dengan berbagai macam sumber daya dituangkan di sana. Setelah lukisan itu selesai, Bapak Ibu menikmati lukisan itu. Sama halnya Allah berkarya, lalu menikmati karyanya. Nah sekarang kita memiliki satu perintah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa artinya? Pada waktu Allah menikmati ciptaannya, sekarang Sabat bagi kita adalah menikmati segala hal yang sudah Tuhan berikan dari ciptaannya, bahkan menikmati Dia sendiri. Seringkali orang Kristen menikmati berkat Tuhannya saja. Makanan, minuman, harta, kekayaan, pekerjaan, karir, keluarga. Kita hanya menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi kita tidak pernah menikmati Tuhan. Padahal tujuan hidup manusia adalah mengenal Allah dan menikmati Dia. Saudara, izinkanlah saya membaca firman Tuhan. Mohon maaf kalau seandainya mata saya tidak terlalu kelihatan karena ada visual kemudian berbagai macam hal. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian dan perhatikan di layar. Ayat ini adalah ayat yang menjadi dasar perenungan kita hari ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, dan hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bapak Ibu, kalimat terakhir itu indah sekali. Tuhan memberkati hari Sabat. Bapak Ibu yang percaya katakan amin. Dan yang kedua, Tuhan menguduskan hari Sabat. Yang percaya katakan amin. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Menikmati Allah sebagai panggilan dan anugerah yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi saudara, kita tahu sekarang ini seolah-olah kondisi tidak menentukan. Sekarang ini kita mengalami kesulitan dan ketakutan. Tetapi pikirkanlah satu hal sekarang. Apa yang menghambat relasi kita dengan Tuhan? Kalau berbicara tentang pujian dan penyembahan, kalau berbicara tentang Sabat, ini bukan berbicara hanya sekedar persekutuan Bapak Ibu dan saya bisa ketemu di tempat ini.
Bisa bertegur sapa dan mendoakan dan mendukung, bukan cuma itu. Tetapi tentang menjalin sebuah relasi dengan Tuhan. Relasi tidak hanya terjadi di gereja ini, tetapi relasi akan terjadi ketika Bapak Ibu dan Saudara berada di rumah, ketika Bapak Ibu Saudara ada di dalam pekerjaan, ketika Bapak Ibu berada di mana saja, saat itulah kesempatan berelasi dengan Tuhan senantiasa terbuka. Pikirkanlah apa yang membuat kita terhambat. Kesibukan, fasilitas, corona, masker face shield. Bapak Ibu pikirkan satu hal, apa yang membuat saya tidak bisa bersekutu dan menikmati Tuhan? Ambil kesempatan, tapi jangan gegabah, jangan ngawur, jangan sembrono, karena kita pun juga harus membawa berkat bagi orang-orang, jangan justru bawa penyakit bagi orang. Ngerti maksud saya? Ini berbicara tentang kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan, bukan masalah jasmani saja. Sehingga kalau kita mau perhatikan, apa sih pentingnya hari Sabat buat kita? Bapak Ibu, dasar dari perintah Sabat, ini bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu lalu menguduskan, memberkatinya, dan menikmati semua ciptaan. Kemudian orang Israel diajarkan, bagaimana ketika dia ada di Mesir, bagaimana dia ditolong, dibebaskan melalui tangan Musa, hambanya, maka mereka diingatkan terus akan peristiwa itu, pembebasan. Sehingga saudara, pada waktu kita mencoba melihat celah-celah untuk melanggar perintah Sabat, saya yakin ini menjadi hal yang sangat serius. Pertama, seringkali pelanggaran kita adalah menganggap hari Sabat tidak berbeda dengan hari-hari yang lain. Ingat Bapak Ibu, hari Sabat mungkin bagi kita bukan hanya sekedar hari Minggu, tetapi hari Sabat adalah hari di mana kita menikmati Tuhan. Kalau hari di mana menikmati Tuhan, berarti ketika kita menikmati Tuhan, itu adalah waktu yang istimewa. Termasuk ketika kita beribadah di tempat ini, itu adalah hari yang istimewa, baik saudara yang ada di rumah maupun tidak. Coba permasalahannya, ketika Bapak Ibu disuruh untuk beribadah di rumah pada awal-awal pandemi. Saya bahkan survei di jemaat-jemaat Bapak Ibu. Hari Minggu pertama, jemaat itu ya bisa pakai pakaian rapi. Liturgi di YouTube, kemudian mengajak berdiri. Mari Bapak Ibu berdiri. Wah, jemaat berdiri, suami istri berdiri, anak-anak disuruh berdiri. Wah, semuanya diikuti dengan khusyuk. Tapi pada minggu kedua, sudah mulai santai. Gak usah pakai rapi-rapian lah, pakai kaos saja gak apa-apa ya sayang ya. Kemudian hari ketiga, sudahlah gak usah ikut berdiri ya sayang ya. Hari keempat, nonton YouTube sambil tiduran. Saudara, maksud saya adalah menganggap bertemu dengan Tuhan sesuatu yang biasa-biasa, bukan spesial. Saudara, ini adalah kesalahan orang Kristen. Kemudian, bekerja pada hari Sabat, ini menunjukkan bahwa kita dikuasai rasa khawatir sedemikian rupa. Memang kita harus bekerja, itu adalah potensi, itu adalah berkat. Tetapi kalau motivasinya adalah kita takut kehilangan kenyamanan, itu salah. Kalau kita tidak bekerja, kita takut mati, itu salah. Kita bekerja adalah tanggung jawab. Motivasinya harus dirubah. Bapak Ibu jangan takut untuk bekerja selama berhati-hati, selama berbijaksana. Kalau itu memang berkat Tuhan, lakukan. Tapi jangan jadikan bekerja itu adalah untuk mencari harta, mencari kenyamanan. Maka sebenarnya kita meninggalkan Tuhan, tetapi kita sedang mencari mamon kita. Pelanggaran terhadap Sabat, ini menganggap hari Sabat sebagai halangan untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Khususnya orang yang bekerja, yang punya toko dan seterusnya. Aduh Pak Pendeta, itu ya kalau hari Minggu itu pas rame. Bapak Ibu jangan memancing di tengah-tengah kesempatan kita selagi bisa beribadah. Mengambil keuntungan jasmania, tetapi Tuhan sudah membuka kesempatan untuk beribadah menyembah Dia. Apakah itu secara tatap muka? Apakah secara online? Itu kesempatan. Sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ada orang yang bertanya, Pak Rudi, ini pada awal-awal pandemi, Pak Rudi, seharusnya online itu tidak boleh, tidak alkitabiah. Online itu tidak benar itu. Terus saya tanya, Pak, kalau seandainya Yesus itu hidup pada zaman ini, ada internet, ada HP,
Yesus online atau tidak ngajar murid? Coba Bapak Ibu jawab pertanyaan saya. Kira-kira online enggak? Andai kata Yesus ada di Samaria, orang-orang yang mengikuti di Yerusalem, online bisa tidak? Kalau memang Yesus zaman ini ada internet, punya kuota, saya yakin melakukan itu. Sehingga tidak ada alasan apakah tatap muka, apakah online. Yang penting adalah aku menikmati Tuhan. Urusanku, hatiku menikmati Tuhan. Saudara, ini permasalahan kita. Kemudian melakukan kesenangan atau hal-hal yang tidak berguna pada hari Sabat. Kalau selama tidak pandemi, kita bisa ngelencer. Tapi sekarang puji Tuhan, kita masih ada di rumah. Ya bersyukur, mumpung hari Sabat, mumpung pandemi. Buat itu memiliki makna rohani. Apa? Nikmati Sabat, entah online, entah pakai YouTube. Gitu ya. Bahkan ada jemaat-jemaat itu yang berburu YouTube. Artinya berburu YouTube itu begini. Pagi ikut gereja A, siang ikut gereja B, siang. Jadi dia itu, waduh, kayak haus banget gitu loh, saudara. Ada banyak keuntungan. Lakukan saja kesempatan itu. Kemudian merayakan hari Sabat, tetapi hidup terus-menerus dalam kejahatan, itu tidak boleh. Kalau Bapak Ibu dan saya ngotot sama Pak Pendeta, Pak, nggak enak Pak kalau beribadah cuma online Pak, lebih baik ketemu Pak. Bapak Ibu, yang menentukan peribadan kita itu bukan pada waktu Bapak Ibu ketemu memuji Tuhan di tempat ini, tetapi yang paling penting adalah hidup kita di luar sana itu loh. Hidup kudus atau tidak. Bapak Ibu ikut online, setelah ikut online, hidupnya itu maksiat atau tidak. Yang paling penting adalah peribadatan totalitas. Itu artinya Sabat. Orang Kristen seringkali salah di situ. Sehingga Bapak Ibu, hari ini saya ingin memberikan beberapa penjelasan. Pertama, bagaimana kita menikmati Sabat. Pertama, Bapak Ibu, ya, kita harus menjadikan Sabat itu sebagai sebuah relasi. Sabat, sebuah relasi. Kita berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Tidak peduli apakah kita secara online, apakah kita secara tatap muka, yang paling penting saat ini kita sedang menjalin relasi dengan Tuhan. Dan kita tahu relasi itu adalah relasi yang harus ada di dalam spiritualitas kita. Apa sih arti spiritualitas? Apakah Bapak Ibu aktif bergereja, aktif melayani, lalu itu disebut spiritualitas? Tidak. Yang namanya spiritualitas sejati adalah ketika kita semakin dekat, erat, melekat, intim dengan Tuhan pencipta kita. Itu rohani. Sehingga relasi adalah masalah serius. Tapi seringkali orang Kristen tidak menganggap itu serius. Yang penting ketemu sama teman, sama pendeta. Tapi hati kita setiap saat, apakah selalu dekat? Belum tentu, saudara. Kemudian, relasi itu juga masalah serius. Perhatikan di dalam Matius pasal 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, mereka siapa? Mereka yang sudah melakukan mukjizat, pelayanan dengan berbagai macam hal yang hebat. Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukankah banyak orang-orang yang hebat, banyak orang-orang yang seolah-olah punya kuasa, orang-orang yang seolah-olah hidupnya diurapi luar biasa, tetapi sia-sia jika tidak ada relasi pribadi antara dia dekat dengan Tuhan. Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Relasi. Masalah serius, bukan Yesus tidak mengenal kita, tetapi kita tidak memiliki relasi, kita tidak pernah mengenal dia, kita tidak mau dekat dia. Itu masalah kita, Bapak Ibu. Makanya selama pandemi ini, ketika kita masih memiliki waktu luang, manfaatkan baik-baik, jalin relasi dengan Tuhan. Jangan pencet WhatsApp, Instagram, Facebook, jempolnya yang aktif. Sekarang ini orang senang kalau temannya banyak.
tetapi tidak memikirkan, lebih penting mana punya teman banyak di media sosial atau dekat dengan juru selamat kita secara pribadi. Harusnya kita pilih yang kedua. Yesus tahu mengenal kita, tetapi selama hidup kita selalu menjauh dari Dia. Dan spiritualitas yang benar adalah relasi yang dekat secara kualitas. Saudara, percuma ketika datang ke tempat ini, tetapi kerohanian kita itu sebenarnya hambar. Iman kita ketika diuji, gentar. Ketika berbagai macam kesulitan, kita tidak berpengharapan, percuma. Tetapi kalau Bapak Ibu berani hadir di tempat ini, saya pikir itu adalah anugerah keberanian luar biasa. Tetapi tanya dulu dalam hati Bapak Ibu Saudara, maaf kalau saya memberikan nasihat. Apakah Bapak Ibu dan saya hari ini benar-benar ingin menikmati Tuhan dalam relasi yang dekat itu loh? Kalau belum siap melakukan itu, lebih baik di rumah. Mohon maaf, tapi ini kadang-kadang menjadi pergumulan kita, dan kita jangan pernah menjadi Yudas. Kenapa? Bapak Ibu bayangkan kehidupan Yudas. Dia adalah murid Yesus yang memiliki relasi dekat dengan Yesus. Selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, makan bersama-sama dengan Yesus, kelaparan ikut menderita, ditolak ikut susah. Tetapi satu hal, kenapa kok dia bisa mengkhianati? Dia dekat, tetapi tidak ada relasi batin. Bapak Ibu sekalian, hari ini izinkan saya membawa perenungan ini. Kalau Bapak Ibu dan saya hari ini ada di tempat ini, atau nanti Bapak Ibu ada di rumah dengan YouTube atau fasilitas apapun, yang paling penting adalah tanya dulu hati kita. Apakah kita ingin selalu menjalin relasi dekat dengan Dia? Itu utama. Yang kedua Bapak Ibu, sahabat itu penting bagi kita. Kenapa? Karena melalui sahabat, kita ini memperlambat tempo hidup. Saya ulangi, melalui sahabat, kesempatan kita bersama-sama dengan Tuhan entah beberapa waktu, sedikit atau banyak, kita sedang memperlambat tempo hidup kita yang terlalu sibuk. Kalau kita tidak memperlambat tempo, kita melewatkan banyak hal yang indah. Percaya sama saya. Sudah perhatikan Joshua Bell. Joshua Bell ini adalah pemain violin yang luar biasa hebat. Setiap kali dia konser, selalu penontonnya ribuan. Semua orang di panggung mengenal dia. Siapa yang tidak kenal Joshua Bell? Tetapi suatu ketika dia sedang di stasiun, menyamar, bukan di sebuah konser. Ketika dia memainkan violin seperti orang pengemis, seperti orang miskin. Bapak Ibu perhatikan orang yang berlalu lalang di sana. Berapa banyak orang yang berlalu lalang? 1.000 lebih. Joshua Bell memainkan mainan yang sangat indah, luar biasa dengan talentanya. Tetapi berapa orang yang bisa berhenti sejenak? Berapa orang yang bisa menikmati indahnya violin yang dia nyanyikan? Berapa orang yang bisa mengenal dia? Tidak banyak. 3 atau 4 orang. Saudara, kenapa? Itu tuh. Mereka tidak memperlambat langkah mereka. Terlalu sibuk. Ada kesempatan indah dilewatkan. Itulah kita. Sehingga pada waktu kita menikmati sahabat Bapak Ibu sebenarnya sederhana. Yaitu apa? Perlambat tempo hidup saudara. Diam sejenak. Ambil waktu sebentar. Jangan sok sibuk. Jangan hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya jasmania. Seolah-olah nggak ada waktu. Saudara, pada waktu sudah jalan-jalan, ngebut saja, capek, nggak menikmati apa-apa. Coba sekali-sekali, tenang, menikmati.
maka kadang-kadang kita akan tidak melewatkan satu hal yang indah. Dan di situ kita bersyukur. Bapak Ibu, saya mau ingatkan kita semua, kita terlalu sibuk, terlalu cepat temponya, dan sahabat kesempatannya ada, perlambat sejenak. Jangan takut saudara tidak diberkati, jangan takut. Tuhan punya cara memberkati kita. Maukah kita memperlambat tempo hidup? Itu pertanyaan kita. Memperlambat tempo hidup agar memiliki waktu pribadi dekat dengan Tuhan. Ini penting. Karena memperlambat tempo hidup, kita bisa menikmati hal-hal yang indah dari Tuhan. Kegagalan umat adalah dalam merayakan Sabat yang disebabkan perbedaan konsep tentang kesenangan. Kenapa? Yang namanya senang itu kalau dapat uang. Kalau yang namanya senang itu sibuk sampai lupa masalah. Yang namanya senang itu kalau dapat sesuatu yang membuat kita nyaman, yang menunjang kenyamanan hidup, itu namanya senang. Tetapi saudara, sering kali orang Kristen tidak menganggap menikmati waktu dengan Tuhan, ibadah dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa di dalam tangan Tuhan dan keteduhan, itu sesuatu yang menyenangkan. Sedikit sekali orang yang mengatakan demikian. Sehingga saya mau ingatkan, perlambat tempo hidup. Ambil waktu teduh di depan Tuhan. Beberapa menit tidak masalah. Tapi jadikan itu sebagai kesempatan yang indah dan sebagai kebutuhan. Yang beriman katakan amin, saudara. Sedikit sekali ngomong amin. Perlambat tempo hidup ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kenapa sahabat itu penting? Menjadikan sahabat sebagai disiplin rohani. Kalau kita sudah menjalin sebuah relasi, kalau sudah kita memperlambat tempo hidup dan punya waktu dekat dengan Tuhan, maka jadikan kesempatan itu untuk berdisiplin diri. Saya percaya berdisiplin diri itu tidak mudah. Saya percaya prosesnya panjang. Ada banyak hal yang dikorbankan. Tetapi percayalah, menjaga relasi dengan Tuhan membutuhkan disiplin rohani. Contoh, Bapak Ibu kalau mau datang ke gereja dengan tidak tepat waktu, itu perlu belajar loh. Betul apa iya? Perlu belajar, perlu proses. Bangun pagi kadang-kadang susah, kepingin bangun pagi, perlu belajar. Minimal 25 kali harus bangun pagi tanpa telat sekali pun, baru bisa. Itu menjadi pola hidup. Satu kebiasaan menjadi pola hidup. Itu disiplin rohani, dimulai dari satu langkah. Berjuang, ada tantangan tetap dihadapi, tidak menyerah. Itu disiplin rohani. Pada waktu kita menjalin relasi dengan Tuhan, apalagi pada waktu kita ini pada masa pandemi, hanya lihat di HP, kita kebobolan tentang disiplin rohani. Betul apa benar? Yang tadi saya ceritakan itu loh Bapak Ibu. Minggu pertama disiplin. Minggu keempat, lihat HP sambil tiduran. Kemudian, minggu kelima, celaka Bapak Ibu. Tahu? HP, kemudian disambung ke headsetnya saja masuk telinga, dia sambil tiduran. Tiba-tiba doanya amin, sudah selesai toh, Mak? Oh iya, celaka. Nggak ada disiplin rohani. Perhatikan terali ini. Bapak Ibu mungkin agak samar-samar. Itu ada gambar, ada tanaman yang menjalar, tapi kemudian ada semacam kayu-kayu, di mana tanaman yang menjalar itu menjalar naik. Nah, kayu-kayu itu namanya terali, supaya tanaman bisa naik. Ya, tapi tanamannya memang merambat. Nah, Bapak Ibu, disiplin rohani itu memiliki akar kata yang sama dengan terali. Pada waktu kita mendisiplin diri, maka kita seperti tanaman merambat itu loh Bapak Ibu. Membutuhkan topangan kayu, kita merambat semakin ke atas, semakin tinggi. Itu disiplin rohani. Nah sekarang maukah kita berdisiplin rohani? Cuman itu saja. Ingin menjalin relasi dekat dengan Tuhan? Disiplin rohani. Bayar harga. Yang keempat,
Sabat adalah sebuah kerinduan hati kepada Tuhan, kerinduan hati. Menjalin relasi itu tentang intensitas, tentang pengenalan, tentang kedalaman. Tetapi kerinduan hati Bapak Ibu itu tentang getaran, sesuatu yang keluar dari batin, mengalir keluar. Seperti kalau Bapak Ibu pada waktu pacaran, kangen sama pacar Bapak Ibu, ada sesuatu yang mengalir keluar. Itulah yang dinamakan cinta. Nah, pada waktu kita melihat Sabat, menikmati Sabat, menjalin relasi dengan Tuhan, berdisiplin diri, apakah kita merindukan, sangat rindu pada Tuhan? Gambar yang ada di LCD Bapak Ibu itu adalah seorang anak pada masa peperangan di Iran. Kemudian mamanya meninggal. Dia kemudian begitu kangen pada mamanya luar biasa. Tapi dia tahu mamanya sudah tidak ada. Lalu dia mengambil kapur, menulis, menggambar. Dia membayangkan bahwa dia pada waktu itu menggambar mama. Dia pada waktu ingat digendong oleh mamanya. Gambarnya memang terjadi tidak bagus. Tetapi yang ada dalam pikirannya, dia sedang sangat merindukan mamanya ketika dia tidur di gambar itu. Dia merasakan bagaimana mamanya memeluk dia. Dia mengingat betul bagaimana kasih sayang mamanya terus ada bersama-sama dengan dia dulu ketika mamanya masih hidup. Dia merasakan itu pada waktu itu. Saudara, pada waktu kita menikmati Sabat, hal yang tidak dimiliki oleh orang Kristen adalah kerinduan. Kerinduan. Apakah ada di antara kita kerinduan menikmati Tuhan? Keluar dari batin secara alami, tidak dibuat-buat, tidak dipaksa-paksa, bukan untuk sok-sokan. Kerinduan. Bapak Ibu, kalau saya boleh menutup khotbah saya hari ini adalah bagaimana kita menemukan keindahan Sabat. Bagaimana cara kita menemukan keindahan Sabat? Saya mau katakan, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Saya ulangi. Menemukan keindahan Sabat adalah apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita tidak akan pernah lepas untuk menjalin relasi. Kita tidak akan pernah untuk takut berkorban dalam disiplin-disiplin rohani. Kita akan terus memiliki sebuah rasa cinta kangen meluap dari batin. Makanya sekarang ini Bapak Ibu dalam kondisi yang sulit di tengah-tengah pandemi, tanyakan dalam hati Bapak Ibu sekalian, apakah aku mencintai Tuhan? Mencintai Tuhan ada dua macam. Mencintai Tuhan hanya secara pesona. Apa artinya pesona? Ketika kita mencintai Tuhan karena umpamanya, waduh pujiannya hebat, kalau aku bisa datang ke gereja, kalau aku bisa ini dan itu. Kita tuh merasa senang dengan hal kayak begitu. Bukan Tuhannya yang sedang kita nikmati, tapi sesuatu yang lain. Komunitasnya lah, musiknya lah, suasananya lah, bukan Tuhannya. Itu adalah cinta pesona. Tetapi cinta dewasa itu adalah begini, seperti Bapak Ibu lihat. Bagaimana seorang yang sudah menikah berpuluh tahun semakin mengenal, sering berantem tapi semakin cinta. Meskipun tidak romantis, meskipun tidak senantiasa berpuas-puas dengan berbagai macam kelebihan dan kenikmatan-kenikmatan bersama, dengan kesederhanaan mereka semakin cinta, gandengan tangan pada waktu jalan meskipun nenek kakek.
Kondisi itu saya katakan sebagai cinta yang dewasa. Ada pandemi atau tidak, cinta kita sebesar apa? Saudara diberkati atau tidak, cinta saudara sebesar apa? Saudara bisa bertemu dengan saudara seiman, cinta saudara pada Tuhan sebesar apa? Cinta, kasih, itulah yang membuat kita menikmati keberhargaan Sabat. Dan kalau Bapak Ibu sudah memiliki cinta yang besar kepada Tuhan, maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat menikmati Sabat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian secara pribadi untuk menanyakan pada hati sekalian, seberapa besar cintamu kepada Tuhan? Seberapa dewasa kasihmu kepada Dia? Apakah ketika engkau saat ini di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran, hal yang terindah bagimu saat ini adalah menikmati Allah? Ataukah hanya sekedar persekutuannya saja? Menikmati juru selamatmu, keselamatan yang sudah Tuhan berikan atas saudara? Apakah hanya sebatas kesenangan-kesenangan jasmani ya dari hal-hal dunia yang ada saat ini? Saya memberikan kesempatan secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Minta Dia mengurapkan kasih melalui keselamatannya yang dicurahkan bagi kita. Berkomitmenlah di hadapan Tuhan, bahwa Bapak Ibu dan saya saat ini ingin lebih mencintai Tuhan, ingin lebih mengasihi Tuhan, supaya kita terus menjalin relasi dekat dengan Dia. Berdoalah secara pribadi, boleh bersuara maupun di dalam hati, berdoalah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Di tengah-tengah keterbatasan kami, Tuhan, terus memberikan kasih. Sehingga terbesar pada setiap kami, sehingga kami bisa menikmati Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan kasih Pendeta Stefanus untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pemberitaan firman hari ini. Kembali kami ditegur, dinasihati. Betapa kami kalau sudah jauh dari hadirat Tuhan, tolong Roh Kudus Engkau tarik kami kembali, supaya benih-benih cinta ilahi itu tumbuh dalam hidup kami. Karena kami sadar benih itu tak mampu tumbuh karena himpitan kami selalu memikirkan tentang kepentingan kami sendiri, bukan memikirkan tentang kepentingan Tuhan. Tolong supaya benih itu tumbuh dan bagaikan tanaman yang merambat di dalam topangan anugerah Tuhan. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, supaya kami menggunakan hari-hari kami ini membangun relasi keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam rumah, dalam pekerjaan, dimanapun Tuhan percayakan kami bertemu dengan orang-orang, di situ kami tidak pernah melupakan hubungan kami dengan Tuhan. Berkati Bapak Yohanes Dodik yang sudah memberikan dorongan kepada kami untuk hidup lebih lagi di dalam mengenal Tuhan, dalam cinta Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Pakailah kehidupan hamba-Mu dimanapun Tuhan percayakan pelayanannya, semakin nama Tuhan dipermuliakan dan hidupnya menjadi berkat. Dan semua jemaat yang hari ini mendengarnya, kami mendapatkan kekuatan dan mendapatkan berkat Tuhan. Sehingga benar-benar Sabat itu adalah Sabat yang memberkati, Sabat yang menguduskan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Amin. Terima kasih untuk
kesediaan Pak Dodi memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Saudara, minggu depan ada ibadah dengan perjamuan kudus. Kita akan persiapkan semuanya. Dan saudara juga tidak wajib untuk datang kalau dalam kondisi badan yang kurang fit, karena juga terbatasnya tempat di sini. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Saya jemput saudara untuk berdiri, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, serangkaian ibadah dari awal sampai pada selesainya kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Izinkan kami sekarang berdoa syafaat untuk bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan pegang kendali atas bangsa ini. Kami mempercayai hati Tuhan untuk bangsa ini. Karena itu kami boleh menyentuh hati Tuhan. Kami mendoakan syafaat bagi bangsa ini. Tolonglah ya Tuhan, selamatkanlah dari segala carut marut dan multidimensi yang terjadi krisis yang ada saat hari ini. Kiranya Tuhan campur tangan. Jangan biarkan kondisi ini berlarut menjadi pemburuk. Tapi dengan anugerah Tuhan boleh menolong bangsa ini terlepas dari segala carut marut yang ada ini Tuhan. Pakailah Presiden Jokowi di dalam mengendalikan, mengontrol, dan semua kebijakan-kebijakan yang sudah diambil dan yang akan diambil ini semata-mata berpihak kepada seluruh masyarakat Indonesia ini. Bapa di surga, jangankan biarkan ada orang-orang, kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memperkeruh suasana ini. Kiranya Tuhan akan membungkam mulut-mulut mereka dan menghentikan langkah-langkah mereka yang tidak benar. Dan Tuhan berdiri atas bangsa ini untuk membela bangsa ini Tuhan. Dan kami rindu untuk penginjilan yang terus ditegakkan di bumi Indonesia ini. Kami percaya Indonesia ini dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan oleh Roh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap benih-benih yang ditaburkan hamba-hamba Tuhan, supaya boleh tertanam dalam hati setiap jemaat, jiwa-jiwa yang terhilang, domba-domba yang terhilang. Mereka boleh masuk perhitungan daripada Allah. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu bagi bangsa ini Kau curahkan, supaya benar-benar bangsa ini bertobat di dalam segala kelakuan-kelakuan yang tidak benar. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya. Kiranya Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi kota Surabaya. Kami tidak tahu pilkada yang akan diselenggarakan ini. Kiranya Tuhan campur tangan. Siapa yang duduk di atas tampuk pemerintahan kota Surabaya ini 5 tahun mendatang, kami minta Tuhan sendiri yang campur tangan. Bila dalam pelaksanaan pemilihan daerah ini, kiranya Tuhan tolong supaya seluruh masyarakat ini boleh memiliki kesadaran, menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga tidak terjadi klaster-klaster baru dari penyebaran COVID-19. Tuhan, Engkau ikut campur tangan. Kami berdoa supaya setiap kami jemaat-jemaat Tuhan boleh ambil bagian di dalam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Tolong setiap kami dengan mengambil langkah yang kecil, yaitu berdoa. Karena doa itu menembus segala waktu dan ruang. Karena doa itu mengubahkan segalanya. Dan doa itu akan memberkati setiap jemaat Tuhan ini dan memberkati bangsa ini. Terima kasih, berkati gereja ini supaya menjadi gereja yang misioner, gereja yang dinamis, gereja yang menjadi garam dan terang di mana Tuhan tempatkan di sini berada. Dan berkati kami semuanya Bapa pada jam pagi hari ini, baik yang sudah hadir maupun juga yang ada di rumah, yang mengalami kesulitan dalam keuangan, kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan di dalam kesehatan mereka. Tuhan campur tangan. Jika kami menjalin intim dengan Tuhan, hubungan kami akrab dengan Tuhan, niscaya kami percaya Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang hari ini boleh ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan tambahkan kasih karunia semakin lebih lagi dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih. Kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara, mari kita pulang bersama dengan bawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Karena engkau diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, nama Tuhan dimuliakan. Pulanglah dalam anugerah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan di dalam kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita semua pulang hari ini sampai parusia Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati bersama saya katakan amin. Shalom, shalom.